Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perihal pentingnya mahasiswa mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh banyak pertanyaan yang muncul dari mahasiswa ketika mereka menjumpai mata kuliah bahasa Indonesia. Mereka merasa mata kuliah bahasa Indonesia kurang mendukung dengan program studi yang mereka ambil. Misalnya, jurusan keteknikan, mengapa mempelajari bahasa Indonesia? Adakah keterkaitannya? Dan pertanyaan semacam itu banyak dilontarkan oleh mahasiswa. Berikut penjelasannya tentang pentingnya mahasiswa belajar bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan menjawab pertanyaan mengapa bahasa Indonesia masih diajarkan di perguruan tinggi. Beberapa alasan yang dilontarkan mahasiswa antara lain, mahasiswa merasa sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak SD. Ya, sejak SD, bahkan mungkin mereka sejak kecil sudah diajarkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia sudah mereka pelajari selama 12 tahun kurang lebihnya. Dari SD, jenjang SD, kemudian SMP dan SMA, totalnya ada 12 tahun. Maka boleh dikatakan mereka sudah mahir berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikutnya, bahasa Indonesia tidak belajar pun bisa. Anggapan ini karena sejak kecil mereka sudah mampu belajar bahasa Indonesia, sudah dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia oleh orang tua mereka. Berikut, belajar bahasa Indonesia ya begitu-begitu saja. Tidak ada yang jauh berbeda. Dari jenjang SD sampai dengan SMA, yang dipelajari ya tentang kalimat, tentang paragraf, dan semacamnya. Lalu ada juga yang mengatakan, belajar bahasa Indonesia buang-buang waktu saja. Nah, ini mungkin yang lebih mencengangkan bagi dosen bahasa Indonesia. Apapun alasannya, belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi tetap perlu dan penting. Pentingnya seperti apa? Berikut penjelasannya. Nah, ada pertanyaan seberapa penting bahasa Indonesia bagi kehidupan. Ini mungkin terlalu luas, tetapi bisa kita jawab. Yang pertama, manusia hampir-hampir tidak bisa lepas dari aktivitas berbahasa atau berkomunikasi. Karena dalam kesehariannya mereka menggunakan bahasa untuk berinteraksi. Ya, betul. Bahasa menjadi media interaksi antar manusia, antar anggota masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada bahasa, bagaimana komunikasi bisa terjalin antar manusia, antar anggota masyarakat. Yang tidak bisa kita pungkiri, ini alasan yang ketiga, era digital yang tidak bisa dilepaskan dari peran komunikasi. Di media sosial apapun, agaknya kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya komunikasi. Baik itu media komunikasi tulis maupun komunikasi lisan. Amat sering kita temukan komunikasi atau aktivitas berbahasa tidak bisa dilepaskan. Sekalipun kita katakan era sekarang sudah modern, era digital, tetapi nyatanya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya aktivitas berbahasa. Lalu, bila ada pertanyaan, mengapa mahasiswa perlu mendalami kemampuan berbahasa Indonesianya? Ada alasan praktis dan alasan filosofis tentunya. Alasan praktisnya,
bahasa Indonesia adalah sarana komunikasi akademik. Jadi, dari jenjang TK SD sampai dengan perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk mempelajari bidang-bidang keilmuan. Bahasa Indonesia lah yang digunakan sebagai sarana komunikasi akademiknya. Kemudian, mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana menyampaikan pemikiran dan gagasan. Ini tentu sudah diketahui oleh mahasiswa bahwasannya mahasiswa membutuhkan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyampaikan pemikirannya, idenya, gagasannya, untuk kemudian pemikiran, ide, dan gagasan itu disampaikan, disebarluaskan kepada halayak umum, pada masyarakat luas. Lalu, sebagian besar kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa masih buruk. Ini yang saya temukan secara langsung barangkali ya, pengamatan kepada mahasiswa bahwa kemampuan berbahasa Indonesia mereka belum cukup bagus, khususnya komunikasi lisan dan tulisnya. Banyak di antara mereka ketika diminta untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang formal, yang baku, yang ilmiah, mereka belepotan. Alasan mereka tidak terbiasa menggunakannya. Alasan lain, mereka tidak begitu tahu, tidak begitu memahami kosakata-kosakata yang mereka gunakan untuk percakapan formal. Dari segi komunikasi tulisnya, ini lebih-lebih parah. Banyak di antara mahasiswa, sekalipun tidak semuanya, ketika ingin menyampaikan ide dalam bentuk tulisan, mereka kesulitan bagaimana memulai sebuah kalimat, bagaimana mengembangkan sebuah paragraf. Itu artinya kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan dalam bentuk tulisan belum sepenuhnya bagus. Banyak ide, tetapi sulit untuk menyampaikannya dalam bentuk tulisan, kata mereka. Yang berikutnya, dalam konteks mata kuliah bahasa Indonesia salah satunya mempelajari tentang karya ilmiah. Nah, ini penting sebagai persiapan tugas akhir, jenjang, atau skripsi. Nah, ini yang amat penting, juga mendukung tugas mata kuliah yang biasanya berupa karya tulis seperti makalah, kemudian laporan praktikum, atau mungkin artikel penelitian, semuanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai medianya. Nah, salah satunya di mata kuliah bahasa Indonesia mempelajari, sekalipun persentasenya tidak terlalu banyak, dipelajari tentang karya tulis ilmiah. Ya. Kemudian, tadi saya menyampaikan ada alasan praktis dan alasan filosofisnya. Alasan filosofisnya adalah kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kita, bahasa nasional dan bahasa negara. Di tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober, para leluhur kita, para pejuang bangsa kita, menyelenggarakan Sumpah Pemuda, yang salah satu butir sumpahnya adalah mengangkat bahasa persatuan, sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu beberapa alasannya. Kemudian, barangkali ada juga yang bertanya-tanya, kira-kira materi apa saja yang dipelajari di mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini? Apakah sama dengan pelajaran atau materi-materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya di jenjang SD, SMP, maupun SMA? Baiklah, saya sedikit menyampaikan gambaran umumnya. Materi-materi yang dipelajari di mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Yang paling awal, tentunya mahasiswa diajak untuk mempelajari perihal
sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Di materi pertama ini yang dipelajari antara lain awal mula lahirnya bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, sampai dengan perkembangan bahasa Indonesia di era sekarang ini. Lalu, dipelajari juga tentang ragam bahasa Indonesia. Ada jenis-jenis ragam bahasa dalam bahasa Indonesia dipelajari, fokusnya pada ragam bahasa baku dan tidak baku, atau yang kita sebut ragam bahasa formal dan non-formal, ilmiah dan non-ilmiah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dipelajari tentang ejaan bahasa Indonesia, tentang penggunaan tanda baca, penggunaan huruf, dan penggunaan angka. Lalu, mempelajari tentang diksi atau pilihan kata dan kalimat efektif. Lalu ada materi tentang paragraf efektif dan teknik pengembangannya. Di dalamnya juga nanti dipelajari tentang bagaimana menyusun paragraf yang baik, mengenal jenis-jenis paragraf. Kemudian membahas tentang karya tulis, jenis karya tulis, dan karakteristik dari jenis karya tulis tadi. Ada karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis ilmiah populer. Kita mengenal dari segi bentuknya, dari segi format penulisannya. Lalu ada materi tentang plagiasi dan pengelolaan pustaka. Ini mempelajari tentang apa itu plagiasi dalam tulis-menulis, bagaimana cara menghindari plagiasi, dan tentunya kita mempelajari tentang citasi dan pengelolaan daftar pustaka. Lalu ini yang terakhir, yang cukup panjang, tentang strategi menyusun karya ilmiah. Di dalamnya nanti lebih kepada praktik bagaimana menyusun sebuah karya tulis ilmiah sederhana, dimulai dari menentukan topik, tema, judul, bagaimana memulai sebuah karya tulis di bagian pendahuluan, kemudian di bagian pembahasan karya ilmiah, di bagian penutup karya ilmiah, kemudian yang terakhir adalah ending dari mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa menghasilkan satu produk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian, berupa makalah, berupa artikel penelitian. Begitu kiranya penjelasan saya tentang pentingnya mahasiswa mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia.